Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online tanggal 4 Juli 2021 bersama Betani Kids Ministries. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami semua boleh berkumpul secara online Tuhan untuk kami beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati hati kami, jadikan tanah yang subur untuk siap menerima firman-Mu. Beri kami sukacita-Mu, beri kami Roh Kudus yang membimbing kami dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebel banget aku Kak hari ini. Kenapa Kak Imel? Kok sebel? Temen aku tuh jahilin aku, nggak ada kerjaan banget. Ya ampun Kak, ingat apa yang diajarkan kakak-kakak sekolah minggu. Kalau kita itu harus pengasih. Ingat, salah satu kasih itu adalah sabar. Tidak mudah marah-marah dan sayang pada teman. Kok bisa sih Kak Imel ini kok malah jengkel dan marah sama temannya? Habisnya nyengkelin banget Kak. Ayo kita mau mengasihi teman itu, yang jengkelin itu kita kasih pengampunan, kita ampuni, dan kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Gimana, setuju enggak? Oke, setuju. Mari adik-adik di rumah bisa bangkit berdiri bersama-sama, ikuti gerakan kita ya. Kita mau bernyanyi bersama-sama.
Raja segala raja, menyenangkan Dia. Oh haleluya, Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Novi. Nah, hari ini Kak Novi mau ajak adik-adik untuk bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan, nah Kak Novi mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Sekarang adik-adik boleh duduk yang rapi, lalu jangan lupa gadget, mainan, makanan, minuman diletakkan terlebih dahulu ya. Nah, setelah diletakkan, adik-adik boleh ambil sikap doa yang baik, boleh lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh berkumpul dan beribadah melalui online Tuhan. Tuhan Yesus, biarkan Tuhan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, jadikan kami menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran Tuhan. Berikan kami juga hikmat supaya kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai firman hari ini, Kak Novi ingin tahu nih, adik-adik masih ingat nggak firman minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat tentang apa adik-adik? Ya benar, tentang penciptaan bumi beserta seluruh isinya. Nah Kak Novi mau tanya lagi, pada hari yang ke-6, Tuhan Allah menciptakan apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Pinter. Tuhan Allah pada hari yang ke-6 menciptakan
manusia, dan manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah diberi nama Adam. Nah, kemudian Tuhan Allah itu melihat kalau wah kasihan ya Adam ini kok sendirian. Akhirnya Tuhan Allah memberikan penolong, menciptakan penolong, dan ada yang tahu penolongnya itu namanya siapa? Hawa. Benar adik-adik. Jadi pada saat itu manusia yang diciptakan oleh Tuhan yaitu Adam dan Hawa itu tinggal di mana? Di Taman Eden. Nah, suatu saat Tuhan Allah itu kasih pesan kepada Adam dan Hawa. Di Taman Eden itu kan banyak pohon, banyak tanaman, banyak buah adik-adik. Lalu Tuhan Allah bilang kepada Adam dan Hawa, dia bilang begini, semua pohon yang ada buahnya ini boleh kamu makan semua. Tapi ada satu pohon yang buahnya nggak boleh kamu makan. Kira-kira pohon apa ya? Buah pohon apa adik-adik? Ada yang bisa jawab? Kak Novi kasih pilihan ganda nih. A. Apakah buah apel? Lalu B. Apakah buah jeruk? C. Buah delima? Atau D. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Siapa yang jawab A? Boleh angkat tangan. Atau ada yang jawab B? Masa buah apel atau buah jeruk? Atau jawab C. Buah delima? Atau D. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Apa ya? Bingung? Adik-adik bingung nggak? Nah, nggak usah bingung. Nah, Kak Novi kasih jawabannya nih. Jawabannya adalah D. Wah, siapa yang jawab D? Benar adik-adik. Adik-adik hebat. Jadi, pohon yang tidak boleh dimakan buahnya itu namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi adik-adik jangan sampai salah lagi ya. Jangan bilang, Kak buah apel nggak boleh dimakan sama Tuhan. Nah bukan ya, tapi buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah Tuhan Allah sudah berpesan, akhirnya Adam dan Hawa nurut. Oke Tuhan, siap nggak makan. Nah, bahkan sentuh aja nggak boleh, ya nggak boleh sentuh. Nah, lalu suatu hari nih adik-adik, pada saat Adam dan Hawa ada di Taman Eden itu, tiba-tiba ada satu binatang, satu hewan yang paling cerdik. Ada yang tahu hewan apa pada saat itu? Hewan yang paling cerdik namanya ular. Bener, pada saat itu ular datang adik-adik. Ular datang terus lihat ada siapa? Ada Hawa. Lalu ular bilang sama Hawa, ngajak ngobrol Hawa. Ular bilang gini, Hawa, aku dengar Tuhan Allah itu melarang kamu makan pohon yang ada buahnya ya, yang ada di taman ini, semua buah itu nggak boleh kamu makan. Nah, Hawa jawab, oh enggak kok, semua pohon yang ada buahnya boleh aku makan, tapi ada satu pohon yang buahnya tidak boleh aku makan, bahkan aku raba, kalau enggak nanti aku bisa mati. Nah, lalu ular bilang gini, jawab nih sama Hawa. Dia bilang, oh kayaknya enggak mungkin. Tuhan Allah bohong sama kamu. Ya, kamu kalau misalnya makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu enggak akan mati kok. Tapi kamu itu bisa sama seperti Allah, sama seperti Tuhan Allah, bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, pada saat itu Tuhan Allah itu kan naruh pohon itu tumbuh di tengah-tengah Taman Eden. Wah, dilihat nih adik-adik, pohonnya besar, buahnya lebat dan menggiurkan. Lalu Hawa melihat, wah ternyata kayaknya pohon ini buahnya enak sekali.
ya, apalagi mungkin kalau cuacanya itu lagi panas, dia lagi ingin makan buah, lagi kehausan, kayaknya ini pohonnya ya, buahnya itu kayaknya menggiurkan, ya kan? Lalu akhirnya Hawa gimana? Hawa ambil enggak? Ya padahal kan Tuhan Allah sudah berpesan ya adik-adik, jangan diraba, jangan disentuh, apalagi dimakan. Nah tapi Hawa karena terhasut dengan ular, padahal kan ular berkata bohong ya adik-adik. Nah Hawa itu lebih percaya sama ular. Akhirnya Hawa lihat nih, wah ini pohonnya ya, buahnya ini menarik sekali. Akhirnya Hawa lihat, wah ada buah yang paling besar nih, yang paling kayaknya lezat. Akhirnya buahnya diapain? Diambil adik-adik. Diambil buahnya, lalu sama Hawa diapain? Dimakan. Nah setelah makan dia merasa, wah ternyata aku nggak apa-apa kok, aku nggak mati, bahkan sentuh aja nggak apa-apa. Nah kemudian sama Hawa setelah dicicipi, dia juga kasih buahnya kepada siapa? Kepada Adam adik-adik. Adam gimana? Makan juga enggak? Mungkin dia melihat Hawa ya, loh Hawa habis makan kok enggak apa-apa ya, dia baik-baik saja, malah kayaknya dia makan dengan lahap, dengan enak. Nah akhirnya Adam juga gimana? Dia juga makan buahnya. Nah dia sama, dia tidak nurut perintah Tuhan, dia nggak inget, padahal kan Tuhan Allah sudah bilang nggak boleh dimakan apalagi diraba. Nah, setelah mereka makan buahnya, tiba-tiba Adam dan Hawa mendengar suara langkah kaki Tuhan Allah. Wah, mereka merasa ketakutan karena setelah mereka makan buahnya, tiba-tiba mata mereka terbuka. Mereka mengerti kalau mereka sadar kalau mereka salah, mereka sudah tidak patuh sama Tuhan. Akhirnya begitu tahu Tuhan Allah datang, mereka ketakutan dan mereka bersembunyi adik-adik. Nah Tuhan Allah kan tahu kalau Adam dan Hawa ini sudah berbuat salah, tidak mau nurut sama perintahnya Tuhan Allah, nggak mau nurut sama firman Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita berbuat kesalahan, pasti ada hukuman adik-adik. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah? Setelah memberi hukuman, manusia Adam dan Hawa ini diapain? Diusir adik-adik dari Taman Eden. Akhirnya setelah manusia diusir dari Taman Eden, adik-adik bisa lihat melalui gambar yang ada di depan kalian. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah tidak lagi menjadi dekat adik-adik, ada pemisah. Nah kalau misalnya karena mereka sudah berbuat salah, ada ayat yang mengatakan nih di Roma pasal 6 ayat 23a, upah dosa ialah maut. Nah jadi kita nggak bisa nih adik-adik langsung bertemu dengan Allah. Nah tapi karena Allah itu mengasihi kita, Tuhan Allah sangat mengasihi kita, maka Tuhan Allah mengutus siapa? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Allah datang ke dunia menjelma sebagai manusia dalam rupa Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Menebus dosa kita. Jadi supaya kita tidak binasa adik-adik. Padahal kan harusnya kita yang dihukum, tapi karena Tuhan Allah sangat mengasihi kita, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, jadi Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita melalui apa? Melalui karya penyaliban. Jadi melalui salib Kristus, kita saat ini hubungannya antara Tuhan dengan manusia itu tidak lagi apa? Tidak lagi ada jarak, tapi manusia saat ini juga bisa nih berbincang-bincang dengan Tuhan seperti dulu lagi. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar sama-sama
bahwa kita mau berusaha ya adik-adik supaya kita mau nurut dengan firman Tuhan. Jangan berlaku dosa lagi, melakukan dosa. Nah, taunya Kak, aku taunya itu dosa atau tidak apa? Makanya kita perlu baca firman Allah sama-sama. Yang punya Alkitab, adik-adik boleh baca Alkitabnya tiap hari kayak gitu untuk mengetahui mana sih perintah Allah, mana yang bukan perintah Allah, supaya kita tidak tersesat adik-adik, supaya kita bisa tahu mana yang boleh dan yang tidak boleh. Jadi kalau misalnya adik-adik ada yang, Kak, tapi aku masih suka marah-marah, aku nggak mau nurut sama papa mama, aku mencontek, aku berbohong, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Allah. Mulai hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk lebih taat lagi kepada perintah Tuhan. Nah, jadi adik-adik kita sama-sama katakan yuk, aku mau taat kepada firman Tuhan. Yuk, sama-sama sekali lagi kita katakan, aku mau taat kepada firman Tuhan. Nah, mulai hari ini kita sama-sama belajar dan kita melakukan perintah Tuhan ya adik-adik. Oke adik-adik, kalau gitu sampai di sini dulu firman Kak Novi pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Diingat-ingat ya, jangan dilupakan firman yang sudah kita dengar hari ini. Simpan di dalam hati supaya itu menjadi kekuatan buat kita setiap saat. Yuk adik-adik, kita mau akhiri, kita mau berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, berkati semua yang kami kerjakan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan melindungi kami semua dan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Semua yang Kau percayakan dalam tangan kami Tuhan, kami letakkan Tuhan dalam lindungan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kami Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.